Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi di Selasa sore jam 5 sampai jam 6 nanti. Aduh, ini ngomong apa sih aku? Kembali lagi bersama kami di Dance DTS Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's talk about it. Asik. Asik. Cuman sebut cuma. Kenapa cepet banget sih, Pak? Ya gimana? Masa ya mau 3 menit kan kelamaan ya? Atau kita request back sound baru aja ya sama Kak ini, sama Mbak Ning, sama Kak Andre dan Boleh banget oleh dan semua tim yang ada di ya kita minta. back sound baru. Aku tahu saya nyari sendiri tuh bisa gak sih? Bisa sih. Oke, tahu Bisa, sendiri. bisa, bisa. Sebenarnya bisa. Pakai pakai di entah di YouTube atau di apa gitu bisa sebenarnya masuk. Oh, berarti kita ini terus ganti terus Gitu ya. backgroundnya. Gak effort sih. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan semakin Yes. luar biasa di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya seperti luar biasanya. Yes, Tapi sebelum yes, itu yes, kita yes. tanya dulu sama Kak Astin. Kak Astin gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya kak, Iya, yakin puji Tuhan. gitu Gimana kan. kalau Kak Farah yang pakai baju Barca ini? Gila, keren banget tuh. Oh, Eh, nggak ada ya? ya biasa lah kalau menang Tanding-tanding. menang liga tuh udah biasa lah. Kan kemarin ini apa namanya? Spanyol habis menang. Jadi Oh ya iya. walaupun nggak punya baju Spanyol karena harga jersey naik gara-gara Piala Dunia. Jadi Hmm. pakai yang punya aja lah gitu. Oh, emang Barca dari mana? Spanyol toh. Oh, ya kan nggak tahu Liga kan? Spanyol ya ini Info, makanya. info. Ya, info. Gitu. Oke, selamat ya Ya, untuk jadi timnya. kalau tadi nanyain soal aku gimana kabarnya, aku hari ini Belum nanya lagi jujur aku. jujur udah nanya yo. Sumpah. Iya gimana sih? Ini orang gimana ya? Emang iya. Kayaknya kamu yang lagi nggak baik-baik aja deh. Baik-baik aja. Serius baik-baik aja. Gimana Karena kabarnya? ya aku hari-hari ini lagi ngantuk banget. Hari ini doang kali. Apa Enggak aja? hari-hari ini lagi ngantuk dan lagi capek karena lagi agak terlalu banyak pekerjaan dan kegiatan yang benar-benar pakai fisik gitu. Oh, nguli, malu, ya. Enggak dong. Enggak ya. Enggak sampai begitu Oh, dong. enggak. Ini mah fisik banget. Iya, Olahraga fisik lari banget. 5 kilo. Olahraga. Ya, enggak yang sampai 5 kilo. Ya, Kemarin oke. sempat ini apa namanya jalan, terus juga lagi Hmm. banyak-banyaknya olahraga. Apa Kebetulan sih? kemarin banget nih habis ngangkat semen ya kan. Lah kan, nguli dong jatuhnya. Enggak. Gue apa? Ya bener ngangkat semen sih tapi enggak yang literally nguli gitu. Oh, Jadi cuman naik turun naik turun. enggak sampai naik turun sih. Ya ngangkat semen ditaruh ke mobil, terus dari mobil ditaruh lagi ke tempatnya gitu. Jadi Ya dari gitulah pokoknya lah. jadi Jadi dari di sini mau angkat ke mobil, mobilin maju terus taruh lagi bagaimana? ya Gimana maksudnya? dari Ungaran semennya tuh di Ungaran Oh, gitu. Terus gitu. dibawa ke dekat rumah lah gitu. Sebenarnya di Ungaran mobilmu di rumah. Jadi kamu bawa Dari semen Ungaran dari Ungaran sampai rumah. 40 kilo, aku nggak di sini guys. Hari ini aku nggak di sini kalau begitu. Di sini tapi kamu segini badanmu. Udah hilang. Aku nggak akan ngomong. Semik. Ya ampun, ya Ya, ampun. jadi lagi banyak-banyaknya kegiatan yang benar-benar jadi apa ya, menguras tenaga gitu Ya, kan. Tapi betul. kayaknya ini momen yang tepat buat aku pause dulu. Wes, yo, buat aku jeda dulu ya guys ya. Dan menikmati ngobrol-ngobrol sama kalian, ngobrol-ngobrol sama Hastin dan narasumber kita sore hari ini Luar ya biasa. kan. Luar biasa memang kalau punya teman Supaya musisi lebih itu memang. nggak ada hubungannya. Ya, sorry, Supaya sorry. lebih terarah ya kan. Asik. Entah hidupku, entah obrolan kita lebih terarah gitu kan. Iya ini bahaya ya kita ya kalau ngobrol nih nggak pernah Iya, bertemu. ngobrol-ngobrol-ngobrol nggak jelas ngobrolannya. Kita memang harus pause dulu ya supaya ini Hmm. diarahkan dengan narasumber kita. Nah, Gimana, sore gimana? ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita. Tapi kita akan ngobrolin apa, Kak? Hari ini kita akan ngobrolin apa Kak? Ah, ah, ah. Pause and real life. Realign, yes, bener banget. Yang Jadi artinya berhenti sejenak untuk menemukan menemukan arah yang benar. Karena di zaman sekarang kan rasanya saya, semua orang tuh rasanya kayak
gerak terus gitu Iya. kan. Tapi Cepet, 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 nah cepet, cepet, harus cepet. cepet cepet lulus, cepet dapat kerjaan, cepet sukses gitu kan. Betul, betul, Sampai betul. kadang kita lupa gitu kan. Bahkan mungkin kita gak makin tidak terarah gitu loh. Ya, betul. Kadang Sepak kita emang perlu jeda. untuk diarahkan kembali ya ke jalan Yes, yang benar. itu dia. Gitu. Dan Makanya kita kan apa tuh? kita hari ini bakal ngobrolin itu. Kita akan ulik gimana sih ya mungkin tips-tipsnya seperti apa kita harus berhentinya itu seperti apa apa kita harus healing atau kita harus liburan sebulan apa Nah, gimana kita nggak ngerti ya. Di sini betul. kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang luar biasa. Dia kayaknya kita juga udah agak lama ya Betul. nggak Kayak ketemu iya ya. ya, udah lama kayak nggak ngobrol bareng gitu Betul. kan. Langsung saja ya kita sambut Pastor Master Natal. Nah, hari ini kamu pakai ini Apa? Oh backsound iya. biar Aduh, mati. asik nih. Gimana Pastor Nathan kabarnya hari ini? Haleluya luar biasa. Puji Tuhan. Wah, Mantap. Pelayanannya aman, Pastor? Aman puji Masih Tuhan. masih mengajar? Masih dong, masih. Puji Ini ini Tuhan. ini udah mau nanti Agustus masuk semester baru. Oke, oh. mantap luar biasa ini. Lagi libur berarti Pastor? Besok kita hari Jumat ding ada ospek. Wah, Kuliah Oh, udah selesai ya, betul libur, tapi nanti mulai tanggal 30 ada ospek. Terus start wah, perkuliahannya di minggu kedua Agustus. oh my God, sampai wow, sampai asik. lupa loh udah lama nggak Lupa kalau ada Iya. ospek ya. Apa itu ospek? Sampai lupa gitu. Ya, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal tema kita tadi ya, Pastor, pause and realign, bagaimana kita berhenti sejenak untuk em, apa ya, bisa take a break Ya, supaya kita lebih terarah gitu kan. Gitu. Nanti betul. kita akan seperti luar biasanya Ya, ya, kita kita akan akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ulik bersama ya kan. ya kita Nanti sharing-sharing. sharing-sharing dengan Tuh. Pastor Nathan dan kehidupan kita berdua yang dar-dar-dor juga ya Mas. Nah, Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Pastor. gas. Oke, Oke. pertanyaan pertama nih, Pastor. Dalam hidup ini semuanya serba cepat seperti sekarang. Kapan sih seseorang perlu mengambil jeda, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengevaluasi arah kehidupannya? Ya, Oke. Menarik ya. Itu sebenarnya udah harus jadi sesuatu yang wajib sih dalam hidup ya. Kita gimana caranya kita mengambil jeda ya? Kita harus buat schedule ya. Di dalam Alkitab kita ketemu Yesus ya. Dia pagi-pagi benar dia menyendiri dari murid-muridnya. Dia mengambil waktu untuk dia berdoa. Nah, dia minta pimpinan Bapa di sorga. Nah, aku pikir bicara tentang paus ini ya, ini nggak bicara tentang sesuatu yang khusus tadi kita harus nanti healing dulu ya kan, holiday dulu. Ya itu bisa jadi suasana juga sih, jadi momen. Tapi perlu kita lakukan juga ya tiap-tiap hari sepanjang hari itu kan supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi di tengah dunia yang sibuk ini, kadang kita terlalu mengalir ya kan, nggak taunya malah hanyut, akhirnya kita burn out gitu. Nah, jadi sebenarnya jeda itu perlu ada tiap hari. Aku tuh pas dapat tema ini aku inget ya. Waktu aku dulu masih remaja gini-gini, dulu kan sempat jadi anak band ya, walaupun oh ya. ternyata jalan Tuhan berbeda gitu. Cailah itu ya. Jadi aku masih ingat kalau ngulik-ngulik gitu ya, denger kan set, lagu gitu pengen nemu kunci gitarnya gitu ya. Ternyata kadang-kadang kita pause kan, spread gitu ya. Terus kita pause, kita coba lagi kunci G, ternyata pas kita gini oh ini bukan di G nih, lebih cocok di C misalkan gitu kan. Hmm. Nah artinya ada peluang ya. Kita perlu bahkan tiap-tiap hari kita siapin jeda waktu mungkin sejam ya menjelang tidur untuk kita merefleksikan kembali, untuk kita memahami lagi satu hari ini sebenarnya aku ini produktif nggak sih, karena seringkali kita sibuk nih tapi aslinya nggak produktif gitu loh. Iya, benar, benar, benar. Seolah-olah keren gitu sibuk ya kita hidup di tengah dunia perkotaan gitu ya. Padahal bukan soal sibuknya kita, seberapa produktifnya kita. Dan Hmm. benar nggak sih, kita ini waktu kita melakukan aktivitas di satu hari itu, ini adalah serpihan-serpihan atau bagian part of dari sebuah tujuan yang besar yang sebenarnya ingin kita capai atau enggak justru ya kan? Wow, oke, itu dia guys, ya kan. Jadi kita, menurutku memang benar sih, kita harus apa ya, mengenali kapan kita harus take a break, ya kan, pause dulu, Hmm.
daripada ya itu kayaknya kerja 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 sibuk 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 tapi ternyata nggak produktif gitu kan. Menarik sih. Tapi gimana caranya kita bisa bedain nih Pastor? Kita tuh beneran produktif tapi atau kita cuman kerja Sibuk. aja sibuk doang gitu kan? Iya. Iya. Ya kita produktif itu pasti ada hasilnya kan. Hasilnya yang membuat kita juga puas, Oke. Tuhan juga pasti seneng, dan orang lain bermanfaat, merasakan manfaat dari hidup kita. Oke. Gitu. Ada buahnya ya Pastor ya. Iya, betul betul. Oke. Ada produknya ya kan. Hmm. Ya, betul 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 betul. Iya sih, bener sih. Kadang kalau emang apa ya cuma kerja sibuk doang, tapi ya bener sih nggak kelihatan buahnya, malah kadang malah draining gitu kan, Ya, capek benar-benar sendiri capek, gitu nggak kan, enjoy, nggak enjoy nggak bener. Iya. berhasil juga. Tapi Kayak kalau kaset kusut gitu ya. diputar-putar malah makin kusut tuh. Iya, iya. Iya. Kan kalau Tapi ya, kaset pita kusut kan nyaring gitu ya suaranya ya. Tapi hmm, iramanya nggak ada gitu ya kan. ya bener Hmm. bener bener bener. Tapi iya sih, kita bener harus mengenali kapan kita benar-benar yang produktif, kapan yang kita cuman sibuk doang, ya kan, kerja doang, Iya. tapi nggak benar-benar produktif gitu. Dan itulah kenapa kita harus mengenali supaya kita tahu kapan harus ambil jeda gitu kan, Betul. take a break, Aku Yes. istirahat. dari ceritanya Pastor Nathan itu tuh aku jadi kayak inget gitu loh cerita kalau misalnya kita pelayanan, maksudnya kita pelayanan udah lama juga ya, Hmm, tapi tidak akan jauh-jauh dari kesalahan ya, itu tuh sudah ya, pasti ya ya, satu ya. Jadi beberapa kali kalau misalnya ada yang kayak salah, nadanya nggak pas atau kuncinya nggak masuk sama nadanya itu, aku dari dulu selalu diajarin untuk mending di stop dulu aja gitu. Kalau hmm, misalnya kita lagi pelayanan di kids, mending di stop dulu aja, kita dengerin dulu ini lagunya seberapa kuncinya baru kita masuk lagi. Dan ternyata itu emang bukan yang kayak ih apa sih nggak profesional, justru dengan itu kita tuh malah terlihat apa memperbaiki kesalahannya tuh dari situ gitu, bukan ya, karena kayak betul, kok nggak bener sih ini natenya atau nggak gimana sih gini-gini, padahal itu malah apa ya memperbaiki apa yang sudah salah gitu, bukan yang kayak betul, kita terus-terusin kayak gitu. Itu hal kecil yang mungkin sebenarnya juga ada dampaknya ya. ya. Salah satu dampak kita perlu pause dulu tuh ya seperti Hmm. itu. Menurutku itu bisa jadi contoh sih, menarik Ya, karena ya benar sih. Tadi kan contoh yang diambil sama Pastor Nathan juga soal gitar gitu ya. kan, atau ya pokoknya soal musik gitu kan, Hmm. mainnya nyanyinya di G, mainnya di C, nah itu kan nggak bener gitu kan. Ya contohnya yang kayak Astin itu tadi gitu. Dan itu memang menurutku kalau diterapkan juga akhirnya ini maksudnya diterapkan dalam tanda kutip ya di semua hal yang bisa kita terapkan Terapkan. gitu kan. Dan itu menurutku akan berguna banget gitu. Hmm. Daripada ya itu diterus-terusin tapi ternyata outputnya wah kok gini ya, Nggak, kok ya kurang ya gitu. hasilnya malah Frustasi sendiri nanti malah Betul. itu kan jeda itu bagian sebenarnya juga bisa jadi bagian pencegahan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena Wah, nggak semua luka itu bisa cepat disembuhkan ya kan. nah itu dia. Iya sih, lebih baik dicegah ya kan. hmm, Jangan sampai kita luka aja dulu gitu kan. iya betul. Daripada nanti kalau udah luka susah diobatinya. Udah infeksi ya kan. Nah, itu Iya. Nah dia. itu dia. Trauma, tawar hati. Ah, Nah, bahkan ada yang sampai perlu penanganan medis ya nggak sih? Gara-gara nah, terlalu sibuk ya dalam arti harus ke psikiater segala, mengkonsumsi obat tertentu. Iya Itu betul aku betul. menemukan orang yang sampai seperti itu. Nah, makanya tadi kan di awal kapan jeda itu? Nah, itu masing-masing orang itu dia tahu harus mengenal dirinya kapan dia perlu mengambil jeda. Misalkan dia kerja di kantor kan nggak mungkin, belum tentu bisa ambil cuti ya kan? Nah, dia harus betul. siapin waktu di satu hari itu untuk berdiam diri. Mungkin di weekend ya kan dia diam khusus ya, atau malam hari gitu ya dia setelah beraktivitas dia nanya lagi 1 hari ini aku gimana sih, dia catetin apa yang udah dia lakuin, sebenarnya ini sesuai nggak dengan apa yang menjadi tujuan hidup dia gitu ya kan. Oke, oke, oke. Setuju setuju. Kalau kalau Hastin sendiri nih, aku mau tanya sama Hastin ya kan. Hastin sendiri nih, gimana sih cara kamu ngenalin kamu kalau lagi ternyata emang lagi nggak produktif dan ternyata butuh pause? Kan aku kesibukannya bekerja ya. Mm, mm, Jadi mm.
rasanya kayak gitu-gitu doang gak sih? Iya kayak gitu. Iya kan? Kerja aku setiap hari kayak gitu-gitu terus gitu. Beneran yang kerjanya juga setiap hari ya kayak gitu-gitu terus. Apa yang tak lakuin Mm. itu di ruangan muter emang kayak gitu terus. Tapi momen dimana saat aku sadar kalau aku harus post tuh gimana ya? Sebenarnya aku lebih ke kayak ini lebih ke kayak kegiatanku kan di luar kerja itu juga banyak. Jadi Hmm, nah itu yang membuat aku harus tahu di mana oh aku harus pause, aku harus leren, aku harus istirahat itu di situ. Jadi bukan bukan di lingkungan pekerjaanku, justru di hari-hari setiap hari. oke. Gitu. Karena kalau kerja aku pause, aku belum bisa ambil cuti kan juga nggak bisa ya. Kayak Mm-mm. gitu. Jadi hari-harinya kadang kan Senin sampai Sabtu kerja, belum lagi Sabtu harus lanjut ke gereja, tugas sampai malam. Mm. Minggunya masih ke gereja lagi. Kayak gitu. Belum kalau misalnya disuruh tugas pagi, siang, sore, kayak gitu juga kan. Nah, kadang aku tuh orangnya yang sebenarnya dari pribadiku tuh emang seneng yang kayak ketemu orang, sibuk dan Oke. segala macam. Tapi balik lagi harus pause, harus eh, Realign. istirahat lagi. Itu tuh kadang aku lebih ke nunggu kalau misalnya badanku udah nggak enak nih. Gitu. Oh, oke. Sakit ya. Sakit, itu udah Drop sakit. dulu ya. Iya, harus drop dulu. Dan itu bener-bener kayak, oke, oke, ini badanku udah nggak enak. Ya itu baik lagi aku harus rest, aku harus mengurangi kesibukanku. Kayak aku akan ngomong, aku nggak bisa deh kayaknya nggak kuat kalau misalnya aku harus tugas ini, misalnya kayak gitu atau enggak, jangan ngajak main dulu aku kayaknya nggak kuat badan. Nah, di situ aku ya itu istirahat, gak ngapa-ngapain, terus ngerti nih wah ini udah terlalu banyak nih kegiatanku. Jadi dari ya bener dari aku rest itu aku jadi tahu nih kegiatanku terlalu banyak, badanku gak kuat. Aku harus istirahat, aku harus ngurangi gini gini gini. Seperti Oke. itu. Kadang kadang pun kalau misalnya kan aku kerja 6 hari kerja kegiatan ke gereja juga. Mm-mm. Kalau minggunya aku nggak apa lagi nggak ada kegiatan, aku bener-bener yang bisa tidur pulang kerja dari jam 11 jam 2 pulang ke gereja dari jam Pulang 2 gereja. pulang gereja dia Tidur. ngomongnya apa pulang Pulang ke ke gereja gereja. ya Ya. pulang ke gereja dari jam 12 tidur dari jam 1 sampai jam 6 kayak gitu jadi kayak langsung istirahat bener-bener kayak bukan Wow. mendikam diri tapi kayak ya buat istirahat tidur Oke. Kirain sampai besok pagi ya, langsung bangun mandi kerja. kebersamaan sih Pester kalau sampai besok mah 12 jam lebih Bener-bener itu rest total ya. total Hibernasi. gitu Generasi ya. hibernasi. Hibernasi. Kalau dari Kak Farah sendiri kamu gimana? Aku sih karena ini ya, ya sama ya. Kita tuh mirip-mirip. Jadi terkadang anehnya aku tuh cara pausku tuh adalah misalnya aku lagi suntuk kerjaan. Cara pausku tuh ya ngebanyakin pelayananku gitu Oh, malahan. wow. Karena kalau suntuk sama kerjaan aku lebih seneng ke pelayanan gitu. Itu jadi salah satu hal yang eh ya aku nggak bisa bilang itu sebuah pelarian ya, tapi kayak yang bikin aku lebih oke atau realign-ku tuh caranya tuh ya kayak gitu Hmm. gitu dengan aku pelayanan gitu. Atau sebaliknya kalau misal aku eh apa ya kayak suntuk di pelayanan gitu kan. Aku pause-nya ya dengan aku kerja yang karena kan kerjaanku nggak yang terlalu ribet-ribet banget Iya. gitu kan. Dan Yang kerjaku juga di situ-situ. iya kerjanya Ngapain? juga di situ-situ doang gitu kan. Jadi lingkungan Jadi kerjanya ceritanya lingkungan. pas pelayanan dapat inspirasi gitu ya. Nah, Nah, biasanya bisa ada yang kayak gitu tuh. Ha. iya Jadi lagi bener. asik melayanin gitu seperti kayak wah touching gitu ya. Ih, aku tuh Iya. gini loh ya kan. Wah ternyata itu orang makanya unik ya masing-masing ya. Mm-mm, mm-mm. Itu sih Ada yang karena lagi ya kerja buka laptop tiba-tiba diam diam gitu. Ih kok kayak gini ya gitu ya kan. ya Nah mulai mikir gitu bener. ya. Iya, karena itu sih lingkungan kerja dan lingkungan pelayananku tuh mirip-mirip gitu kan, sama bahkan gitu Hmm. kan. Jadi ya mau pause gimana lagi gitu kan. Tapi untuk pause yang memang benar-benar aku me time itu ada di ya hari ini gitu kan, kayak di hari Selasa. Hari Selasa tuh memang hari liburku dan biasanya dipakainya ya buat tidur lah atau benar-benar me time yang nonton gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Tapi kalau memang lagi nggak dapet momennya, biasanya ya itu aku pause-nya atau realign-nya ya lewat sama-sama apa ya, biar balance gitu. Hmm. Kalau aku suntuk di kerjaan ya aku ke pelayanan, kalau aku pelayanan ya di pekerjaan Ya. gitu. Kalau dari Pastor Nathan sendiri nih gimana? Ada nggak sih mungkin tips untuk kita tahu gitu kan? Iya, aku tuh seperti tadi ya, Astin bilang ya, tubuh memberi signal gitu ya kan. Oke. Nah, tubuh memberi signal. Jadi aku memang orangnya setiap 1 hari itu, aku selalu
ngelihat dalam diriku, aku enjoy nggak dengan ini? Dan aku selalu bertanya ya setiap hari, apakah apa yang aku lakuin ini sebenarnya berdampak nggak sih buat aku? Ini membuat aku jadi apa namanya lebih berarti atau membuat aku jadi manfaat buat orang lain. Nah itu aku biasanya malam hari ya, aku tuh selalu membuat jeda ya, karena aku nggak mau nanti sudah terlalu cukup burn out, akhirnya mau mikir lagi udah nggak bisa ya kan. Nah, bahkan mau Hmm. merenung pun udah apa ya, udah random pikiran kan. Jadi aku Hmm. setiap malam gitu ya, di saat semua orang di rumah sudah tidur, aku duduk di meja, aku kadang-kadang mencatat aktivitasku hari ini apa gitu ya. Nah, apa Hmm. sih yang membuat aku seperti tertekan gitu ya kan. Nah, misalkan ada perbuatan orang yang nggak menyenangkan gitu ya kan. Nah, itu membuat aku kadang-kadang, aduh, mau menghindar, tapi aku tahu nggak bisa ya kan. Nah, kita nggak boleh terus menghindar, atau aku mulai jenuh dengan rutinitas gitu ya. Nah, apalagi sejak aku jadi dosen gitu ya, banyak sekali tugas-tugas administrasi. Waduh, nggak biasa kan. Biasanya kan khotbah aja, kunjungan gitu ya. Tiba-tiba ada ngajar, pulang. Nah, sekarang terlibat ya di dalam struktural harus administrasi gitu ya. Wah, Oke. itu benar-benar kayaknya mau mau give up gitu kan. Aduh Tuhan, aku nggak sanggup. Tapi di saat kita duduk diam, kita mulai minta pertolongan Tuhan gitu ya, nanya Tuhan, ini aku di area yang benar nggak sih? Aku terusin nggak sih kayak gini? Nah disitulah Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Kok tiba-tiba kita besok paginya bangun dikasih semangat ngerjain dan jadi gitu kan? Nah itu kayak tanda bahwa Tuhan Hmm. ngasih kita eh, petunjuk gitu ya. Kamu jalan terus deh gitu. Aku menyertai kamu gitu ya kan? Jadi Oke. jeda-jeda setiap hari itu aku lakuin ya. Pause setiap hari gitu ya. Oke. Wow. Oh, Tuh guys, berarti tiap orang tuh beda-beda ya Beda. kan. Ada yang benar-benar kayak Hastin nih, kalau nggak dikasih di sinyal drop. tubuhnya ya nggak gas terus gitu. Tuh. Tapi ada yang kayak Master Nathan gitu kan, yang tiap hari mungkin masih butuh pause gitu kan, Ya. harus butuh realign gitu. Ada juga yang kayak aku, bahkan istilahnya pause atau realign-nya masih melakukan hal yang Tuh. kegiatan yang lain gitu Hmm, kan, gitu Betul. nonstop gitu. tuh. Itu sih. Jadi ya kita harus mengenali diri kita sendiri sih gitu. Kalau misal kita nggak tahu, ya akan jadi kemana-mana gitu Betul, kan. akan jadi apa ya, arahnya mungkin akan nggak jelas ya gitu. Iya, Kadang betul. mungkin kalau misalnya capek untuk melakukan kegiatan akan mengalami burnout. Nah, dari burnout itu biasanya muncul pikiran-pikiran yang agak kacau sih Ya sebenarnya. Kalau dari betul. aku pribadi dan dari teman-temanku yang lainnya pun juga seperti itu gitu. Ya Kayak udah betul. burnout, udah kacau gimana, diajak ngomong udah mulai gak jelas, kayak gitu-gitu. Itu tuh cukup ini Diajak ngomong mulai nggak jelas, udah mulai gini dong berarti ya. nggak nyambung Oh, kayak nggak gitu-gitu. nyampe. Wah, Nggak fokus ya. gak fokus juga kayak gitu atau Aku malah punya satu temen yang kalau ngechat, wah nggak jelas. Padahal dia kuliah sastra ya. Eh, ini itu juga ngechatnya puitis gitu ya. Ini bahkan nggak puitis, Pastor. Kan Mm-mm. yang kita tahu kan kalau sastra itu kan, ini kenapa jadi ngomongin orang ya? Sastra itu kan kita tanda baca digunakan, terus kata-katanya juga oke, tertarik tertata. ibadah tuh bagus. Nah, ini kuliah sastra tapi, Mungkin dia juga mungkin lagi capek gitu kan. nah, Ya, kita kan butuh banyak pause itu. tugas, banyak paper biasanya itu Aduh, ngaruh. Nah, ngerti yang banyak teater kan kita lihat dia memang visual kita betul. lihat. Kebetulan tuh kita temen yang sama. Iya sih, iya sih, Siapa tahu betul. dia butuh pause ya. Ini Betul, makanya betul. Betul. kita ngobrol soal Betul. pause and real life. Oke, kita ke next question kali ya. Kesibukan sering membuat kita merasa produktif gitu kan. Menurut Pastor, bagaimana kita bisa tahu apakah kita sedang... Oh, lah ini yang tadi ya. Sorry. Mungkin kita ke next question aja. Ini ada beberapa pertanyaan yang contoh case gitu ya, Pastor ya. Nah, belakangan ini aku merasa hidupku tuh penuh aktivitas. eh, Jadwalnya padat, Hmm. targetnya tuh tercapai gitu kan. Tapi hatinya tuh kosong gitu, Pastor. Nah, ini gimana sih cara menanggulanginya gitu kan supaya apa ya, nggak kayak ngerasa ngelakuin sesuatu tapi kosong gitu, Pastor. Baik. Iya, makanya itu kita perlu pause itu kan. Nah, kita perlu pause itu di situ sebenarnya kita juga ngevaluasi diri kan. Hmm. Kenapa aku ngelakuin ini? Aku serasa produktif dan hasilnya jelas, tapi aku kosong.
Nah gitu. Nah konteks kita anak Tuhan kan kita bertanya kembali, sebenarnya apakah ini yang sebenarnya aku inginkan atau aku melakukan ini karena pengaruh orang lain? Kan kita ini banyak dipengaruhi orang ya, lewat obrolan. Kadang-kadang kita cepat terinspirasi sama orang pengen ngelakuin hal yang sama, Hmm. padahal itu bukan kita sebenarnya gitu loh. Hmm. Nah, atau kita ngelihat dari orang itu hasil yang dia lakukan itu sepertinya menarik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita nggak di bidang yang dia lakuin itu. Banyak orang kan sekarang gitu ya, melakukan sesuatu bukan lagi karena dia suka atau karena dia punya calling di situ, tapi dia melakukan segala sesuatu itu bagaimana supaya dia itu terpenuhi secara jasmani gitu ya kan. Nah, artinya dia dapat duit, dia sukses di mata orang. Nah, akhirnya dia hampa gitu kan. Nah, makanya dia harus mengevaluasi lagi bahwa kita nggak hanya butuh sehat jasmani, tapi kesehatan batin juga perlu gitu ya. Ah, Wow. Wow, iya. itu salah satu reminder yang apa ya, menurutku penting sih. Hmm. Iya. Kalau di apa masa anak-anak zaman sekarang tuh ngomongnya tuh FOMO ya. Hmm. Ya, Jadi homo. kita memaksakan ikut-ikut orang lain padahal kita juga nggak seneng, Iya. terpaksa Iya, iya, iya. mengejar sesuatu yang eh mengejar sesuatu yang kita lihat kayaknya gimana ya? Mesti kayak dia tuh FOMO karena wah orang ini bisa sampai kayak gini nih. Berarti kalau aku ngikutin apa yang dia lakuin, Gengsi. aku bisa sampai ke tahap itu juga gitu loh. Oh, oke. Jadi dia memaksakan eh, Harapan palsu. tujuan yang sama seperti orang lain padahal itu sebenarnya kita punya tujuan sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Iya, Iya iya. nggak sih, Iya, Dek? iya. Motong-motong. Karena mungkin nggak setiap orang apa ya diciptakan kan sama ya, beda-beda kan. Ada Iya, yang passionnya di ini, ada yang senangnya di itu, gitu atau kan. menari atau pelayanan atau main musik, Betul. olahraga. Iya. Jadi ya itu. Aku menarik tadi statementnya ya, apa mengingat kesehatan batin kita juga ya. Hmm, Itu sih, itu yang terkadang memang terabaikan iya betul. Ya gitu. itu, pasti kita apa ya, yang ikut-ikut, FOMO, gengsi, kayak Mm-mm. gitu. Kayak orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Padahal kita punya tujuan yang beda-beda, Nah, itu bukan dia. yang sama. Menarik, menarik. Yes, Iya. gitu. Dan kita tuh kan perlu ya, kenapa orang sampai kayak gitu, sampai dia ngerasa kosong? Karena tanpa sadar, dia sudah membawa bahwa hidup itu hanya sebatas kotak yang pencapaian tadi itu. Hmm, Iya, betul. Aku pernah ketemu orang, jadi ngobrol iseng. Kamu kalau disuruh mengulang kembali ke 10-15 tahun yang lalu apa? Aku ingin mengulang dengan memberi waktu pada diriku untuk melakukan hal-hal yang aku sukain. Nah, ternyata dia melakukan sepanjang ini hal yang nggak dia sukain. Padahal hari ini kita ngelihat dia menurut standar ukuran umumnya, dia orang yang berhasil. Tapi baru dia menemukan bahwa ternyata dia hampa gitu ya. Ada sesuatu yang hilang yang dia sesalin itu nggak bakal bisa balik. Bahkan dia rela menukar dengan pencapaian-pencapaian dia di hari ini. That's why kita harus sadar bahwa hidup kita tuh bukan hanya di kotak Iya, masuk dalam kotak pencapaian A, B, C, D, enggak. Hidup kita itu penuh dengan warna-warni gitu ya kan. ya, setuju. Setuju banget. sedih juga ya. Kadang orang sadarnya telat ya. Betul. Sadarnya Iya, telat sih. Misal. Dan kadang malah orang tuh memenuhi ekspektasi orang lain Oh, gitu. betul, 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 Orang betul. melakukan karena memenuhi ekspektasi orang lain gitu kan. Kadang ada yang kayak apa ya, anak disuruh sama orang tuanya Hmm, untuk selalu juara, untuk hmm, selalu iya, berprestasi gitu kan. Tapi mungkin ya prestasinya dia tuh sebenarnya bukan di bidang A gitu kan, atau mungkin bukan di bidang apa sih kalau yang ini tuh akademik akademik gitu iya, kan. iya. Tapi mungkin lebih ke yang kayak olahraga, ya, akademik. yang atau yang seni gitu kan. Tapi terlalu dipaksakan sama mungkin sama orang tua gitu kan, sebagai sebuah apa ya pencapaiannya gitu kan. Betul, Nah itu itu yang Ya relate jadi banget sih. jadi pride orang tuanya gitu ya kan. itu dan itu ya menurutku cukup apa ya ya kasihan karena bukan dia tidak melakukan hal yang dia senangi sih gitu Hmm, hmm, benar, benar, benar. itu Setuju. Betul. Kayak kita-kita gini nih, ntar kan kita, kalau aku sih udah punya anak ya, kalian kan belum ya.
Nah, jadi belum kalau ntar udah sekarang ini nih masih single gini ya, Hmm, temukan itu ya, benar-benar harus ambil pause terus menemukan lagi apa sih sebenarnya yang membuat aku merasa utuh sebagai manusia. ya. Jangan ntar punya anak balas dendam masa lalu anaknya yang ngebus ya kan, kasihan ini anaknya jadi mesias dalam keluarga ya kan, juru selamat. Pokoknya dulu aku nggak kecapean nih, misalkan orang tuanya itu dulu pengen ini papa mamanya mungkin dulu pengen jadi seorang penyanyi gagal ya kan. Mm-mm. Nah, terus anaknya wah kasihan ya kan, padahal anaknya bukan penyanyi tapi atlet renang misalkan gitu ya kan. Nah, Nah, itu kan kasihan. Itu nanti akan jadi mata rantai yang terus berlanjut yang akan saling menyakiti ya. gitu ya. Dan aku cukup bersyukur sama papi mamiku karena papi mamiku tuh bukan tipikal yang apa ya ngepush aku Menuntut ya. untuk ya menuntut aku untuk kayak kamu harus jadi juara kelas, kamu harus ini enggak Betul. sih. Kamu belajar sesuai dengan ini yang penting nggak di bawah KKM gitu. Ya. Nah, aku jadi kayak oke, aku bisa melakukan hal yang aku seneng contohnya yaitu makanya kayak belajar bahasa itu kan aku seneng kan. Oh, Itu oke. makanya kayak apa-apa ya belajar soal bahasa Inggris gitu Mhm. kan. Terus akhirnya juga belajar bahasa lain gitu. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Jerman, Widih. Prancis enggak sih. Ya itu belajar dikit-dikit aja lah. Apa coba? Iya. Halo namaku. Udah. Maksud saya. Namanya Sorry. Sinten, namanya Jawa. Kula. Oh, jadi bisa bahasa Jawa juga ya? Ya bisa. Wih, keren. Tapi gini ya, ini menarik ya tadi ya. Aku terus berpikir gini ya. Sadar nggak sih kenapa kita perlu pause and rewind? Karena kita ini seringkali diciptakan oleh produk masyarakat jadi sama semua ya. Nah, itu. Ya Iya. kita, ya itu dan itu seringkali terjadi di dalam dimulai dari kita sekolah ya kan. Mm-mm. Ini nggak bisa matematika, les matematika ya kan. Ya, betul. Bukannya dicari dia nggak matematikanya kurang. Nah dia kelebihannya di mana? Oh di bahasa Inggris, udah langsung dinaikin levelnya kan sampai nanti TOEFL-nya mungkin 750 atau gimana kan difokuskan di situ karena dia di situ. Ya, Nah, makanya benar-benar. kita ini ada di dalam sebuah konteks sosial yang memang kita butuh Tuhan ya. Karena hanya Tuhan yang mengenal kita lebih dari diri kita sendiri gitu loh. Ya. Karena dunia menarik kita supaya sama semua. Jago. Kalau anak IPA keren gitu ya kan. Nah, itu. Kalau anak IPA keren, anak IPS setengah keren gitu ya. Kalau bahasa kurang keren. Dulu zaman aku ada gitu-gitunya gitu. Padahal enggak, semua bidang studi itu perlu ya kan. Ya, benar. Iya. Kayak dulu sempat ada pikiran kalau kuliah teologi, wah ini kuliah teologi itu seolah-olah itu kayaknya udah deh kalau udah ketolak di mana-mana teologi opsi terakhir ya kan. Nah, Ya, bahkan aku betul. pernah tuh ngelayanin orang, dia punya 5 anak ya, 5 anak tuh. Anak pertamanya fakultas hukum, fakultas kedokteran, arsitek, sama satu lagi kedokteran, yang satu gila. Nah, terus dia bilang, tolong doain nih yang gila, kalau sembuh ntar biar aku kasih buat Tuhan sekolah teologi. Ini gimana ya kan? Ya, nggak salah sih kalau orang mantan orang gila terus dia terpanggil. Tapi kadang-kadang gitu ya orang berpikir, oh ya, eh, seolah-olah yang bagus tuh ABC itu konsep manusia. Padahal semua bidang itu berharga berarti ya kan. Betul. Semua itu saling melengkapi. Itulah keutuhan hidup ya kan. Ya, setuju. Setuju. Einstein bilang ilmu pengetahuan tanpa iman itu pincang, ya Ya, kan. Nah, iman tanpa ilmu pengetahuan juga buta gitu ya kan. betul. Jadi Setuju sama banget. pentingnya gitu. Nah, Yes, setuju betul. banget. Betul. Aku sempet ini sih, sempet tertuntut sama Oh, sama papaku dulu kayak berharap kedua anaknya itu salah satunya atau dua-duanya itu masuk di teknik kayak gitu. Tapi dua-duanya Hmm. juga teknik itu spesifik kayak teknik sipil atau arsitek kayak gitu. oke. Tapi ya adikku tapi untungnya sih teknik juga ya walaupun Teknik ya. tidak dalam bagian Hmm. itu tapi Teknik otomotif. elektro, Wah, listrik, Oh, keren, listrik, keren. oh, kamu AC. teknik memahami manusia, soalnya. Yes. Iya. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Untungnya tapi itu tidak teknik ya. Ya teknik juga sih. Makasih banget loh diluruskan gitu. Tapi sama juga, pasti aku puji Tuhannya mama papaku bukan yang kayak menuntut harus juara satu, ranking satu, piala berjejer gitu enggak sih untungnya ya. yang aku inget bener tuh aku cuman punya piala satu loh. Ini kayak cerita kemarin. Oh iya, kemarin ya, minggu lalu ya. Gitu.
Mbak nyanyi. Lomba nyanyi, betul. Nyanyinya sama papiku lagi. Kayaknya yang bikin menang papiku deh, bukan akunya. Oke, kita lanjut ya Ya, ke oke. next question. Nih Pastor, aku pernah begitu fokus mengejar prestasi sampai hubungan dengan Tuhan mulai terabaikan. Nah ini, sekarang aku ingin kembali, tapi bingung harus mulainya dari mana dan seperti apa dan gimana nih Pastor. Oke. Ini pertanyaan yang dia sebenarnya nggak sendiri. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Dan Tuh. di Alkitab itu ada yang ngalamin kayak gitu siapa? Petrus. Petrus Hmm, itu kan, dia itu dengan segala ambisinya bahwa dia ikut Yesus, ntar Yesus bakal gulingkan kekaisaran Romawi ya, menggulingkan kekaisaran Romawi, dan itu konsep mesianik Yahudi kan. Sampai hmm, ingat nggak dia pernah bilang, waktu Yesus ngasih tahu bahwa anak manusia akan ditangkap, diserahkan, dan akan disalibkan ya kan. Nah, apa kata Petrus? Biarlah di Matius 16 tuh ya, biarlah itu dijauhkan daripadamu. Tapi Yesus marah kan. Hanyalah engkau iblis, apa yang kau pikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Nah, jadi dia sibuk untuk punya satu ambisi terselubung, ekspektasi yang tinggi buat hidupnya dan juga buat Yesus gitu ya, yang salah gitu kan. Akhirnya hubungannya rusak, dia menyangkal Yesus ya kan. Dan apa yang terjadi? Pemulihan terjadi itu kalau kita baca di Injil Yohanes di bagian akhir ya, dia cukup datang jujur ngomong. Yesus tanya begini sama dia kan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? wow. Terus dia bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu menarik ya. Itu di dalam percakapan itu ada dua kata, agape dan philia. Hmm, Nah, jadi waktu Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Terus Simon tuh jawabnya kasihnya itu, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Terus ditanya lagi sama Yesus, engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Ketiga kalinya Yesus bilang apa yuk? Simon, engkau mengasihi aku dengan kasih philia. Makanya dikatakan di Injil Yohanes, maka menangislah Petrus ya kan. Ternyata Tuhan itu tadinya bilang agape, dia turunin jadi philia. Kasih agape itu kan kasih yang tak berbalas, kasih yang tanpa menuntut, kasih yang benar-benar dari Allah ya. Kalau philia itu kan kasih persaudaraan yang sangat terbatas, yang lahir dari kasih manusia yang rapuh. Tapi Simon jujur, dia bilang benar Tuhan, aku tuh baru philia. Apa yang Yesus bilang? Gembalakanlah domba-domba aku. Nggak dibuang sama Tuhan kan? Malah dipercayakan. Kita hanya perlu jujur. Kita perlu ngomong, Tuhan aku sadar aku jauh dari engkau gitu ya. Nah kita hanya perlu bilang, Tuhan aku terlalu sibuk dan aku merasa kering sekarang. wow. Kan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Bukan yang, marilah kepadaku kamu pokoknya yang setia, yang taat, yang tunduk aja. Enggak, dia bilang, yang Hmm, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan ya, beri kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus selalu buka tangan untuk memeluk kita gitu, ya, anytime. setuju banget. Aku tiap inget inget apa ya, ayat itu atau maksudnya kayak momen ini gitu kan. Mungkin dulu-dulu tuh kayak bingung ya, maksudnya apa ya, kenapa ya kok Tuhan sampai ngomong 3 kali gitu kan. Tapi semakin ke sini ada banyak narasumber juga gitu kan. Salah satunya Pastor Nathan ini juga apa ya, menyebutkan atau menjelaskan soal esensi momen ini itu ternyata soal kejujuran gitu. Itu yang selalu bikin aku selalu sih terenyuh gitu karena apa ya, eh, nggak banyak orang bisa datang dengan segala kejujurannya, nggak banyak orang bisa datang dengan apa ya, semua beban yang mungkin dia bawa gitu kan, gitu. Tapi ya bahkan seorang Petrus yang udah nyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali aja, Tuhan Yesus masih bisa terima gitu, bahkan mempercayakan itu tadi gitu kan, mempercayakan domba-dombanya. Ya itulah yang mungkin harus kita lakukan gitu, jujur dan kembali gitu, itu sih. Kadang kita nggak enakan sama Tuhan ya. Isi doanya, engkau baik, engkau luar biasa Tuhan. Yes Lord, gitu-gitu ya kan. Nah itu nggak salah, itu bagus ya kita memuji Tuhan. Tapi ada momen di mana kita pause ya. Kita benar-benar ngasih tahu sehancur apa hati kita, sekecewa apa kita, sekosong apa kita, ya kan? Di mana percakapan itu udah nggak ada basa-basinya lagi. Benar-benar kita bawa luka kita, kekosongan kita sama dia. Dan Tuhan sangat terima itu gitu loh. Ya setuju banget. Setuju banget. Wah,
Banyak Ya, banget sih perempuan memang. yang pendarahan ya kan, padahal pendarahan najis menurut orang waktu Ya. itu. Tapi Mm-mm. ketika dia sentuh Yesus, dia sembuh, Yesus nggak marah kan? Hmm, Mm-mm. setuju sih, karena menurutku relate ya banyak teman-teman di luar sana. Even aku pun pribadi juga ya sharing ya, maksudnya kayak untuk jujur kepada Tuhan tuh berat loh gitu loh. Berat banget jujur karena kayak tadi kata Pastor Nathan kayak ngerasa nggak enak karena nggak tahu sih dari aku pribadi juga kayak balik lagi kayak ngerasa nggak layak atau gimana segala macam. Jadi untuk jujur pada sebenarnya tuh Tuhan tuh tahu apa yang kita rasakan ya. Cuman Tuhan cuma mau kita tuh jujur dan ya ngomong apa yang kita rasakan dan lari balik sama Tuhan kayak gitu. Berkali-kali aku pernah mengalami hal itu berat. Aku cerita sama temanku, bestiku yang lama dan dia selalu selalu berkali-kali ngomong kayak gitu disuruh balik sama Tuhan, disuruh jujur sama Tuhan karena Tuhan bukan orang yang menghakimi. Karena dari aku pribadi pun tuh takut untuk cerita karena takut kalau aduh kalau Tuhan jadi manusia mungkin bakal yang kayak nah kan kayak gitu-gitu atau yang kayak ngapain balik lagi kayak gitu tapi Tuhan tuh nggak kayak gitu gitu loh jadi kayak jadi sedih deh jadi pokoknya dari apa selalu dikasih tahu kalau misalnya Tuhan tuh nggak kayak gitu justru dengan kamu jujur dengan kamu ngomong terbuka itu Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar gitu. Benar. Masih ada sih chatnya lu. Harus dibaca gak usah ya. Dan terkadang Panjang. terkadang soalnya intimidasi kita nggak layak itu datangnya bukan hanya dari iblis tapi datangnya dari kita sendiri sih Jujur gitu. betul. 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 Gitu. Betul. Jadi, Itu cara iblis bermain dalam area pikiran kita kan. nah itu Heeh. Supaya kita makanya, tetap stuck di kondisi nah yang benar-benar di titik terendah hidup itu. betul betul. Makanya ya itu menurutku poin paling penting kita kalau memang kita mau kembali sama Tuhan, ada pemulihan, ya Amin. yaitu balik lagi sama Tuhan, jujur jujur sama Tuhan karena kalau udah jujur ya Tuhan aja tahu ngapain aku takut terintimidasi sama kepalaku sendiri sama diriku sendiri gitu loh. Betul. Gitu sih. Yesus kan bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Ya kan? Betul. Jadi apa aja ya, apalagi dalam konteks kita lagi ngobrol gini, kita dalam masa paus, menyusun kembali hidup kita, menata ulang kembali fokus kita, itu kita minta pimpinan Tuhan kan, yang Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk kembali ke rel yang Tuhan mau gitu. Betul, setuju banget. Itu guys. Jadi ya mungkin bisa dipraktekkan ya Betul. tipsnya Hmm, yang mungkin merasa jauh dari Tuhan, mungkin betul. bingung caranya pause dan realign itu gimana. Gitu. Gak apa-apa guys untuk jujur memang selain kita bisa terbuka sama Tuhan kita juga tetap ini sih komunitas dan apa Ya komunitas. komunitas Ya, tuh memang penting juga. betul. Tuh, Itu akan menyadarkan kita semakin mungkin Tuhan pakai teman-teman kita, sahabat kita itu untuk alat untuk kita bisa ngobrol sama Tuhan itu juga bisa ya. Ya, Akan ya. apa betul. menggunakan teman-teman kita menjadi alat untuk kita diarahkan Pengingat. untuk balik ke Tuhan. Seperti itu. Tuh, Gitu. setuju banget, setuju banget. Next question, Next Pastor. question ya, masih ada waktu. Aku merasa tujuan hidupku tuh sekarang berbeda dengan beberapa tahun lalu. Bagaimana aku bisa tahu kalau itu tuh memang proses pendewasaan, bukan karena aku kehilangan arah. Oke, wah menarik ya. Emang manusia ini kan dinamis ya. Hmm. Kita kita ini dinamis, kita bisa berubah arah dan itu nggak selalu salah. Nah, tapi bagaimana kita untuk tahu? Pertama kita cari tahu, itu makanya kita perlu pause and realign. Kita mencari tahu lagi apa yang menjadi dasar atau awal penyebab kita sampai terarah kepada hal yang kita lakuin sekarang. Dan apakah kita menemukan diri kita, menemukan Tuhan di dalam kesibukan kita sekarang gitu kan. Yang ketiga, ya kan kalau ngerasa kita lelah itu wajar. Apa sih yang nggak lelah? Atau kita ngerasa boring ya karena rutinitas. Itu kan sebenarnya semua orang bakal ngerasa itu. Nah Hmm. misalkan kita di posisi A nih, terus karena kita bosan rutinitas A, kita pindah ke B. Di B juga ketemu rutinitas. Kita nggak akan pernah bebas dari yang namanya rutinitas. Tetapi apakah ketika kita di dalam tantangan yang berat, kita nggak pernah berpikir untuk mau berhenti gitu ya. Nah, itu untuk cara kita mendeteksi aku ini di arah yang benar nggak ya kan? Oke.
Oke, oke, oke. Tapi ya aku soalnya ngalamin sih. Maksudnya kayak eh ya yang sering aku cerita ya. Jadi ngerasa kayak aku tuh kuliah ilmu komunikasi gitu, Hmm. pengen pengen jadi public speaker, Iya, iya. pengen pengen jadi MC gitu kan, pengen ya mungkin bisa dibilang pengen bekerja di dunia entertain gitu ya, gitu. Tapi semakin ke sini rasanya kayak ya bahkan aku sampai lanjut kuliah gitu kan, lanjut Teologi ya. ya teologi gitu kan. Wah ini jadi wah jadi ke sini nih arahnya nih. Tapi aku ngerasa kayak kayaknya bener-bener aja deh gitu. Aku nggak yang Hmm. ngerasa kayak salah jalan, nggak yang ngerasa kayak wah aku kok kayaknya kecemplung ya di sini ya gitu, nggak sih. Aku eh, kuliah teologi pun tuh aku juga enjoy gitu, seru gitu rasanya. Jadi ya itu sih bener yang dibilang sama Pastor, eh, manusia tuh dinamis itu. Jadi bukan berarti kita berubah haluan itu berarti kita salah arah gitu. Tapi mungkin memang kita sedang diarahkan Tuhan untuk menuju ke arah sana, ngikutin Betul. jalannya Tuhan gitu. Betul. Gitu Betul. sih. Manusia punya mau, tapi Tuhan juga punya mau, dan Dia pemilik hidup kita ya kan. Iya, betul. Dan rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Dia akan bawa kita kepada apa yang menjadi agendanya. Karena kita ini umat pilihan Dia kan. Dia punya Betul. agenda khusus dan Dia akan bawa. Nggak tahu gimana caranya, kita nggak sadarin. Tahu-tahu aja kita udah ada seperti sekarang ini kan, di posisi seperti ini. Dan Ya, ilmu ilmu yang pernah kita ambil juga nggak sia-sia. ya, betul. Tuhan nggak akan pernah, ketika kita hidup berjalan bersama dengan Dia, kita akan melewati hari atau momen itu sia-sia. Cuman Hmm. mungkin kita belum ngerti aja ke depan ini ilmu yang dulu ini dipakai buat apa, tapi pasti nanti akan berguna. Yes, setuju banget, setuju banget, setuju banget. Karena ya itu ya mungkin terkadang kita tuh manusia nggak tahu gitu kan. Wah ini kok tiba-tiba aku belok ke sini nih perahunya gitu kan. Tiba-tiba Mm-mm. di tengah jalan ada badai. Tapi jangan lupa kalau di dalam perahu kita tuh ya ada Tuhan Yesus gitu yang Betul, bisa meneduhkan badai gitu kan. betul, Yang punya supply segala kebutuhan kita untuk di perjalanan gitu. Jadi udahlah pokoknya ikut Tuhan tuh bukan berarti enak terus tapi aman gitu. betul, Itu dia. Seru sih, seru-seru beneran. Kalau kalau udah menemukan menemukan path-nya gitu kan, menemukan track-nya gitu kan, kayak oke Tuhan, aku mau ikut gitu kan. Itu walaupun rasanya kayak ngalami banyak hal yang sulit, banyak hal yang atau mungkin masalah-masalah gitu kan. Tapi kita nggak pernah ngerasa capek, kita nggak pernah ngerasa kayak apa ya, mau berhenti gitu. Bahkan kita akan curious terus gitu rasanya. Kayak betul, apa ya? eh Tuhan mau ngapain ya kira-kira ya ini? Apa yang Wah. bisa diperbuat Tuhan ya gitu. Tuh curious terus sih gitu. Hmm. Itu yang mungkin aku alami ya. Iya. Itu Hmm. Keren, 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 keren. mantap, 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 mantap. Wah, Mantap, mantap. kita mau satu pertanyaan lagi. Boleh, boleh, boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, Pastor. Oke nih, Pastor. Kadang aku takut mengambil mengambil jeda karena khawatir dianggap malas atau malah tertinggal dari teman-teman semuanya. Gimana cara menyikapi tekanan itu nih, Pastor? Hmm. ya nggak usah terlalu mikir apa kata orang ya kan. Nah, itu Iya. dia. Ini kita jadi nggak produktif dan kita nggak jadi diri kita sendiri dan kita nggak jadi dengar suara Tuhan gara-gara terlalu bising suara-suara dari manusia yang lain di dalam telinga kita dan pikiran kepala kita gini ya. Nah, kita juga harus sadar bahwa kita ini yang tahu siapa diri kita. Hmm. Nah, kalau emang kita butuh itu, meskipun orang lain nggak ngerti, kita nggak perlu orang lain mengerti kita gitu. Ya, setuju. Gitu. Kita Mantap. lakukan aja. Biar nanti orang akan melihat bahwa apa yang kita ambil, keputusan-keputusan di dalam masa jeda itu akan menghasilkan buah yang manis gitu loh. Amin. Mantap ini luar biasa. Wah, itu sih poinnya sih. Iya sih. Kita melakukan apa yang kadang tuh dari bahkan dari aku aduh banyak banget ya hidup gue ini gonjang ganjingnya dar-dar-dornya. Cuman dari aku pribadi tuh bener-bener orang yang pemikir banget ya. Hmm. Jadi kayak omongan apa orang-orang tuh selalu tak pikir gitu loh, Pastor. Jadi itu kadang memang jadi apa ya, jadi tekanan banget Overthinking. kayak gitu. Ya, jadi overthinking itu paling wah
wah kacau ya, parah. Pokoknya overthinkingnya tuh parah banget, atau enggak merasa tertekan itu luar biasa separah itu kayak gitu. Tapi ya kadang memang apa ya, kadang memang aku dari pribadiku tuh memang tidak bisa melakukan hal-hal sendiri. Jadi kadang aku cerita, minta pendapat sama orang lain, dan itu tuh yang kembali untuk menyadarkan kayak, "Oh, kamu tuh ya udah lakukan apa yang kamu mau, lakukan apa yang kamu bisa." Lah kan kamu memang nggak bisa. Kadang beberapa teman-teman kayak bilang, "Kamu tuh nggak bisa di sini." Jadi kadang kayak kayak apa yang sudah tak lakukan itu kayak ternyata memang salah gitu, dan kadang nggak sadar karena itu cuman kayak, memenuhi ekspektasi orang aja, tapi akhirnya disadarkan sama orang lain kayak, "Apa yang kamu lakukan tuh sebenarnya bikin kamu capek loh, balik lagi ke jalanmu. Kamu harus sadar sama apa yang kamu inginkan, apa yang kamu bisa, apa yang kamu senangi." Gitu. Dulu kita pernah ngobrol ya, memang kita perlu yang namanya mentor. Yes. Boleh juga kalau kita punya pacar yang udah dewasa, ya punya pacar yang rohani, yang baik ya, yang ini karakternya bagus. Jadi kita tuh emang manusia ini punya yang namanya blind spot, titik buta dalam Hmm, dirinya. hmm, hmm. Nah itu makanya setiap petinju dia punya pelatih, pemain golf punya pelatih. Nah Iya, betul. belum tentu pelatihnya itu kalau ikut pertandingan tinju lebih hebat dari muridnya itu. Betul, betul. Nah, tapi terus kenapa ini kayak Mike Tyson dia masih butuh pelatih? Karena fungsi dari pelatih itu untuk melihat titik buta yang tidak bisa dilihat oleh Mike Tyson. Ya, Nah, dia ngasih tahu, oh di sini nih, di sini nih, di sini nih. Nah, seperti gitu ya. Nah, jadi itu yang kita perlu. Dan ingat ya, jangan terlalu banyak nasihat. Terlalu banyak nasihat dari orang banyak gitu ya. Kita hmm, bingung hmm, ntar hmm. kan. Si A, si B, si C. Nah, mereka bisa aja ngelihat kita mereka mengenal kita misalkan sorry itu saya ibaratnya ini misalkan sapi ya kan. Dia pegang buntutnya. Jadi dia menjelaskan kita hanya dengan memegang buntut itu ya. Ya, Oh, sapi itu sepertinya ada ininya ekornya gitu. Nah, dia adalah binatang yang terdiri dari ekor gitu aja. Kadang-kadang cuma megang itu ya doang kan. Nah, ada yang pegang kepala. Oh, sapi itu dia makhluk berkepala besar. Nah, dia nggak ngeliat secara utuh. Itu bisa hmm, hmm, terjadi hmm. dalam diri kita kalau kita terlalu banyak minta nasihat orang yang Ya, sebenarnya mereka juga nggak concern sama diri kita ya kan. betul, Nah, tapi kita mintain pendapat, ya dia menghargai, dia ngasih tahu, ngasih pendapat dia. Oh, begini begini. Tapi apakah itu bermanfaat? Apakah itu valid gitu kan? hmm, hmm, hmm. Nah, nanti kita jadi overthinking, terlalu banyak informasi, bingung ya kan. Baik kita Betul. punya orang-orang tertentu ya kan yang memang mereka kita mengenal dia baik, dia mengenal kita baik. Nah, makanya tadi saya bilang kalau udah married, dia punya pasangan, kalau dia masih pacaran yang sudah jenjang serius ya kan. Nah, boleh kan banyak tukar pikiran ya kan. Nah, melihat seperti apa Ya. mengenali orang-orang yang mencintai kita pasti akan mengenali kita dengan baik ya kan. Yes, itu dia. Mhm. Dan mungkin aku mau pesen satu sih. Kemarin aku lihat satu satu postingan ya dari salah satu pastor juga yang menurutku eh bagus gitu poinnya karena terkadang kita tuh tanya sama orang tuh kayak hanya cuman pengen dapat validasi Ya. atau memaksakan jawaban yang udah kita tahu Mau. dan pengen gitu. Tapi dia poinnya menarik sih. Tanyalah kalau misal kamu tuh udah siap terima jawaban yang mungkin jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasimu. Iya, benar. Nah, itu jadi ya ya menurutku itu jadi poin yang menarik gitu kan. Jadi ya itu deh pokoknya jangan jangan terlalu terlalu mikirin apa kata orang. Kamu ngobrol lah sama orang yang benar-benar kamu percaya, yang Betul. benar-benar bisa ngerti gitu kan. Setuju. Dan ya pasti aku percaya kita bisa bertumbuh dari teman-teman itu gitu. Yes, benar pasti ya. Pasti luar biasa. Terima kasih Pesta. Sama-sama. Udah 1 jam Thank you kita juga. ngobrol-ngobrol sharing-sharing luar biasa ya, Hmm. relate-relate selalu dengan anak-anak muda zaman sekarang nih, Yes. Pastor. Wah. Bisa kasih closing statement nih, Pastor, untuk para teman-teman Youthers semuanya, para teman-teman Good News Family semuanya. Silakan, Pastor. Oke, hidupmu bukan cuma milikmu tapi milik Tuhan. Sayangilah dan nikmatilah. Jangan terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa yang namanya akhirat. Waduh, ada akhiratnya lagi ya. Wah. Mantap. Terima kasih, Pastor Nathan, buat waktunya Eh, semuanya sharing-sharingnya luar biasa.
Memberkati sekali untuk Iya, mengenal teman-teman kita semuanya. Selalu diberkati ya Pak Esther, menjadi berkat buat sama-sama. banyak orang. Yes. Apa yang diusahakan keluarganya semuanya. Selalu diberkati sama Tuhan. Terima kasih. Amin. God Oke, bless. Tuhan God berkati ya. bless. Sukses semuanya. Terima God kasih juga bless. buat Good News Family dan Uters semuanya yang sudah dengerin kita dari awal sampai akhir ini. eh Jangan lupa untuk dengerin kita terus ya di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bareng aku Farel. Pasti. Kami pamit. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami masa